Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para nurse muda sekalian. Ketemu lagi dalam pembahasan seri. Mungkin ini seri yang berbeda ya. Pembahasan sebelumnya tentang sel, bukan tentang sel ya, tentang gangguan sistem saraf berarti ya. Setelah pencernaan saraf. Nah, sekarang kita ketemu lagi membahas tentang materi-materi yang sering diujiankan di sistem endokrin apa aja. Ya pastinya kalau di endokrin nggak jauh-jauh dari DM ya. Oke, dari materi DM. Tapi sebelum kita ngebahas tentang materi uh, uh, apa UKOM di endokrin dan metabolisme yang sering muncul di soal-soal UKOM, jangan lupa dulu guys untuk subscribe, like, and share ya. Share ke kawan-kawan kalian yang mau UKOM gitu. Biar uh, lulus berjamaah gitu ya, jangan lulus individu, udah kita harus kompak gitu guys. Oke, lanjut ya. Jadi fokus kasus gangguan di endokrin metabolisme kebanyakan yang sering muncul adalah tentang diabetes mellitus. Oke, uh, gak akan ditanya sih ya jenis DM tipe 1, DM tipe 2, tapi uh, yang sering ditanya adalah masalah keperawatan, kemudian penkesnya, kemudian tanda gejalanya, eh, diagnosa, intervensi, evaluasi. Nggak jauh-jauh dari sana. Oke, kita mulai dengan tanda gejala utama pada diabetes mellitus. Trias DM itu 3. Ini sering muncul dan itu harus lengkap dalam vignette-nya ya. Jadi ada polidipsi, poliuri, polipagi. Jadi sering haus, sering berkemih, dan sering lapar. Nah, untuk tes diagnostiknya tidak wajib hafal sih sebetulnya, tapi bagusnya kalian hafal untuk nilai normal dari gula darah puasa, gula darah sewaktu, eh, 2 jam postprandial atau tes toleransi glukosa. Kemudian kadang muncul juga tentang tata laksana ketoasidosis gitu ya, atau kegawatan hipoglikemik, atau jarang sih kalau kegawatan hiper, jarang, tapi hipo biasanya yang muncul ya. Kemudian masalah keperawatan utamanya biasanya kalau untuk DM ini biasanya ketidakstabilan kadar gula darah. Datanya biasanya tadi ada tanda di trias DM dan kadar gula darahnya tinggi gitu ya. Atau kadang dibuat hipoglikemik, ditanya tindakannya apa gitu ya. Itu tergantung, nanti kita ada soalnya. Intervensi keperawatan utamanya tadi penanganan hipoglikemik, bagaimana, kemudian bagaimana suntik insulin itu muncul ya kadang-kadang. Untuk masalahnya tadi ketidakstabilan glukosa darah, kemudian defisit nutrisi itu datanya harus ada berat badan ya, berat badan. Kalau kerusakan integritas kulit biasanya terkait dengan luka gangren gitu ya. Oke, next. uh, untuk kriteria diagnosa DM ini tidak wajib hafal sih, tapi kita tahu dulu nilai normalnya ya. Kadar gula darah puasa itu normalnya 100 sampai 126 ke bawah ya, 126. Oke. Kalau TTGO, tes toleransi glukosa itu sampai 200 gitu ya. Kalau HbA1c itu 6, sampai 6,5, tidak lebih dari 6,5. Oke. Kalau hipertiroid, hipotiroid itu jarang tes diagnos, tapi nggak apa-apa, kita ini kan aja. Biasanya masalah keperawatannya adalah intoleransi aktivitas ya. Oke, untuk tes diagnostiknya itu cek T3 sama T4. Oke, itu fokus diagnosa, itu resiko ketidakstabilan kadar gula darah biasanya pada apa namanya fokus endokrin ini. Oke, kemudian
selain ketidakstabilan gula darah, defisit nutrisi, itu harus ada penurunan berat badan 10% di bawah rentang ideal. Kata kuncinya harus ada itu. Oke, kemudian hipopolemi, kalau pasiennya poliuri ada tanda turgor kulit jelek, maka kita ambil hipopolemi. Kadang muncul aja itu hipopolemi. Kalau gangguan integritas jaringan itu biasanya kalau ada luka gangren ya, yang jelas, yang nyata, itu harus dilakukan perawatan lukanya. Oke. Kemudian terkait hipoglikemi, itu dibuat ringan, sedang, berat. Nah, tata laksananya kalau untuk hipoglikemi pada pasien yang tidak sadar, kalau gula darahnya di atas 60, itu dikasih bolus 1 plakon dextrose 40%. Tapi kalau 30-60 itu dikasih 2 plakon. Kalau kurang dari 30 itu 3 plakon untuk dextrose 40% ya. Nah, kalau pasiennya sadar dan masih 60, itu biasanya dikasih larutan gula, kasih larutan gula aja, minum larutan gula ya. Oke. Tuh ini kalau dia hipoglikemi ringan, boleh permen atau larutan gula atau madu boleh. Nah, kalau berat itu tergantung dari gula darahnya. Cek gula darah dulu. Kalau dia 30 sampai kurang dari 30 tadi 3 plakon, dextrose 40%, 30-60 2 plakon, lebih dari 60 itu 1 plakon. Kalau pasien nggak sadar, jangan kasih makanan atau minuman, bisa terjadi aspirasi. Nah, kalau hiperglikemi jarang sih ini ditanya gitu ya, jarang ditanya. Tapi sekali-kali kadang muncul gitu ya. Itu tergantung kadar gula darahnya. Kemudian pemberian untuk insulinnya itu tergantung mau regulasi cepat secara intravena atau regulasi cepat secara subkutan untuk maintenance gitu ya. Ini sebetulnya ada ada algoritmanya, jarang sih ditanya gitu ya. Kemudian derajat gangren ini kadang muncul juga terkait tentang tata laksananya nanti gitu ya. Kadang ditanya juga sih derajat gangren berapa. Derajat gangren, ingat kalian harus membedakan untuk luka gitu, ada beberapa. Ada derajat luka dekubitus, derajat luka bakar, ada derajat gangren gitu. Jadi jangan disamakan. Untuk derajat gangren itu ada 5. Derajat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 itu nggak ada lesi, yang ada biasanya kalus aja, klau kalus. Itu derajat 0. Derajat 1 mulai ada ulkus di dermis. Derajat 2 itu sampai tendon dan tulang. Nah, derajat 3 itu abses dalam, bisa ada osteomelitis atau tidak. Derajat 4 itu gangren di jari-jari kaki, sudah mulai ada di jari kaki atau di bagian distal kaki, dengan atau tanpa selulitis. Bisa ada selulitis atau tidak. Kalau derajat 5 itu seluruh kaki atau sebagian tungkai. Itu derajat 5. Oke. Nah, masalah keperawatan pada untuk DM ini ya, untuk endokrin, kalau arahnya vignette-nya ke perawatan kaki, datanya lebih banyak ke perawatan kaki, maka edukasi perawatan kaki. Oke, ini untuk terkait edukasi perawatan kaki, mulai dari pasiennya dianjurkan untuk memakai alas kaki, kemudian periksa kaki setiap hari, kemudian tetap jaga kaki dalam keadaan bersih, gak basah, kasih pelembab, potong kuku secara teratur, keringkan sela-sela jari, kemudian gunakan kaos kaki dari katun yang dan gak ada lipatan. Kalau ada kalus atau mata ikan, segera tipiskan secara teratur. Kalau sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Kemudian sepatu nggak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar.
dan jangan gunakan, kalau perempuan jangan gunakan hak. Kemudian hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki, nggak boleh gitu kan. eh Berat badan ideal jarang sih ditanya ya. Ini untuk biasanya ditanyanya adalah masalah keperawatan gitu ya. Jadi terkait IMT gitu ya. Nanti IMT kan tinggi badan, berat badan per tinggi badan kuadrat, tapi dalam eh, meter gitu ya, dikuadratkan. Oke. Kalau di bebek kurang itu biasanya yang di ini kan di berat badan lebih ya, kelebihan berat badan ini. Jadi kalau lebih dari sama dengan 23 itu udah masuk berat badan lebih. Kalau obesitas itu udah 25 gitu ya. Kemudian jarang muncul. Waktu kerja juga jarang muncul. Cara penyuntikan insulin itu di bawah kulit. Lokasi penyuntikannya rotasi ya, searah jarum jam. Kemudian unitnya itu harus disesuaikan. Oke, jarang lah ini juga ya. Oke, sasaran jarang. Luka gangren jarang. Oke. Nah, kita ke latihan ya. Oke. Kita lihat. Yang ditanya apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Laki-laki 52 tahun di ruang penyakit dalam, diagnosa DM. Hasil pengkajian, mudah lelah, aktivitas dibantu orang lain. Oke. Trias DM-nya, sering merasa haus, BB turun, kulit kering. Tekanan darah normal, nadi normal, nafas normal. Hasil lab 57 8. Hasil labnya 570 8. Jadi apa masalah keperawatan utamanya? Trias DM ada, jadi ketidakstabilan kadar gula darah. Sip. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Intervensi. Oke, kita lihat. Laki-laki 60 tahun dirawat ruang penyakit dalam, diagnosa DM. Hasil pengkajian mengeluh lemas, berkeringat dingin, pucat, hipoglikemi ini arahnya ya. Oke, GDS 58. Oke, hipoglikemi. Pasien mendapat terapi insulin namun tidak menghabiskan makanan. Apa nih? Kasih manis. Kasih minuman manis. Pak, kenapa tidak kasih dextrose, Pak? Lihat di sini, pasien mengeluh lemas. Berarti pasiennya masih sadar. Kecuali di atasnya dibilang pasien sudah tidak sadarkan diri, baru kasih dextrose. Berapa plakon kalau GDS 58? 2 plakon. Gitu ya. Tapi di sininya pasien mengeluh. Berarti pasiennya masih sadar. Lanjut. Apa pendidikan kesehatan utama pada kasus tersebut? Penkes. Nggak jauh-jauh pada perawatan kaki kalau penkes pada DM. Lihat. Diagnosis DM, hasil pengkajian, sensasi pada telapak kaki berkurang. Tuh ke kaki kan. Luka lecet pada kaki terdapat kalus. Derajat 0. Ya. Pasien terkadang suka minuman manis, jarang berolahraga. Penkesnya perawatan kaki. Oke, karena datanya lebih banyak ke perawatan kaki. Oke, prosedur selanjutnya pada kasus tersebut. Soal selanjutnya. Perempuan 55 tahun, penyakit dalam, ulkus diabetikum pada kaki kanan. Ulkus diabetikum. Oke, sudah ada ulkus. Perawat sedang melakukan perawatan luka. Yang ditanyakan prosedur selanjutnya. Ini prosedurnya tentang perawatan luka. Setelah membuka balutan, sudah dibuka balutannya. Mengkaji karakteristik luka, sudah dikaji lukanya. Tampak kemerahan pada luka, sebagian berwarna hitam. Oke, berarti lakukan nekrotomi. Berarti ada jaringan yang mati. Sip. Lakukan tindakan selanjutnya nekrotomi. Kalau lukanya bersih ya tinggal bersihkan kalau kayak gitu. Kalau nggak ada jaringan mati. Oke. Evaluasi tindakan. Soal selanjutnya, apakah evaluasi tindakan? Harus tahu masalahnya dulu.
65 tahun, diagnosa DM. Hasil pengkajian, ada pasien tampak lemah, gemetar, keluar keringat dingin. Hipoglikemi, tekanan darahnya 100/60, nadinya 100, napas normal, suhu normal. Pasien telah ditusuk dengan alat apa? Oke, hipoglikemi. Tindakannya adalah monitor gula darah, jelas ya, karena dia hipoglikemi. Oke. Ini tindakan manakah yang ditunjukkan mengindikasikan kalian membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Ini tentang discharge planning ya, tentang pemberian insulin. Dia pengen perawatnya mengajarkan untuk mencampur regular insulin, NPH insulin dalam satu spuit. Mana yang tepat gitu ya? Yang tepat, yang tidak tepat di sini yang ditunjukkan mengindikasikan kalian membutuhkan pendampingan mana? NPH insulin dengan regular insulin itu tidak boleh, harus diambil berbeda spuit ya. Jangan dalam satu spuit. Berarti ini pasiennya tidak paham gitu ya. Oke, kalau yang ini benar semua tuh. B, C, D, E benar semua. Oke. Kemudian nomor 7 jarang sih ini keluar ya, karena terkait waktu puncak ya. Humulin N dia ngasih jam 8. Ini mah kalian harus apa waktu puncaknya ya. Waktu puncaknya kan ini humulin N itu kalau nggak salah yang intermediate ya, yang apa namanya, dia sampai berapa jam ini, jam 8, jam 17, yang dia sampai 8 jam sekali ya, 8 jam sampai 6 jam sekali gitu ya ininya. Pokoknya ini intermediate aja ya, jarang sih muncul ini, jarang muncul nomor 7 gitu ya. Next, manakah hasil yang paling akan menjadikan perhatian perawat? Oke. Pasiennya DM, glukosa darahnya 120, suhu tubuh 38,4. Oke, tekanan darah normal. Nah, ini ditanya mana yang paling penting gitu ya. Oke, mana? Ini glukosa darah normal ya. Oke, ini ya yang nggak normal, suhu tubuh. Sip. Manakah keluhan yang menjadi tanda khas? Oke, melengkapi pengkajian. Masuk rumah sakit, diagnostik hiperparatiroid. Keluhan tanda khasnya poliuri. Oke, 10. Intervensi keperawatan prioritas. 48 tahun ke poliklinik, kontrol rutin. Hasil pengkajiannya BBI-nya 80, TB 160. Terapi insulin sudah dikasih 1 bulan yang lalu. Nah, hasil pengkajian kadar gula darahnya masih 200 sampai 250. Pasien telah melakukan konsumsi karbohidrat dan malas berolahraga. Intervensinya apa? Apa yang masih jadi masalah? Ini. Maka intervensi prioritasnya adalah tingkatkan aktivitas karena obatnya sudah oke gitu ya. Monitor gula darahnya sudah oke. Yang bermasalah hanya aktivitas. Oke. Nah, soal terakhir. Ini respon. Apakah jawaban yang paling tepat? Respon perawat ya. Oke, 47 tahun kita harus tahu apa. 47 tahun, diagnostiknya DM, ada luka bekas segarukan, infeksi luas, kemudian infeksinya sampai mata kaki, harus diamputasi. Derajat berapa ya ini? Derajat 4 ya. Nah, pasien terlihat sedih, berulang kali bertanya tentang cara lain selain pembedahan. Jawabannya apa? Karena infeksinya sudah meluas, ya udah keputusan ini terbaik dan tidak bisa dihindari. Oke, harus tegas, jangan menjanjikan. Oke, itu saja mungkin untuk yang endokrin. Kalau ada yang kurang paham, silahkan di kolom komentar
atau ingin video selanjutnya, ada kalian punya soal ingin dibahas soalnya, silahkan aja di kolom komen. Oke, nurse muda sekalian, sekian dari saya tentang pembahasan untuk materi endokrin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.